Selamat datang di presentasi tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat terdengar rumit. Dan pertama kali kita melihat persamaan kuadrat, kamu mungkin berpikir tidak hanya terdengar rumit, tapi memang rumit. Mudah-mudahan dari presentasi ini, kamu akan melihat bahwa sebenarnya tak sesulit yang diduga. Dan dalam presentasi lain, saya akan menunjukkan asal-muasal persamaan kuadrat. Jadi secara umum, kamu telah belajar bagaimana membuat faktor untuk persamaan kuadrat. Jika x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Jika persamaannya seperti ini, kamu dapat memfaktornya dengan cara x dikurang 3 dan x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi antara x dikurang 3 sama dengan 0 atau x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi x dikurang 3 sama dengan 0, x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3 atau min 2. Dan gambarnya kira-kira begini. Jika saya punya fungsi x sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 6. Jadi, aksis ini adalah aksis fungsi x. Mungkin kamu lebih akrab dengan aksis y, tapi untuk contoh soal ini tak masalah. Jadi, ini adalah aksis x. Dan jika gambarkan persamaan ini, x kuadrat dikurang x dikurang 6, kelihatannya seperti ini. Ini adalah fungsi x sama dengan min 6. Dan grafiknya kelihatan begini. Kita ke atas dan tetap ke arah situ, melewati min 6, karena kalau x sama dengan 0, fungsi x sama dengan min 6. Jadi melewati titik ini. Kalau fungsi x sama dengan 0, jadi fungsi x sama dengan 0 sepanjang aksis x, bukan? Karena ini 1, ini 0, ini min 1. Jadi di sini fungsi x sama dengan 0 sepanjang aksis x. Dan kita tahu dia sama dengan 0 di titik yang sama, dengan x sama dengan 3 dan x sama dengan min 2. Inilah jawabannya. Mungkin saat kita memecahkan soal faktor, kita tidak sadar grafiknya seperti apa. Tapi jika fungsi x sama dengan fungsi ini, berarti kita menganggap ia sama dengan 0. Jadi, kapan fungsi ini sama dengan 0? Jawabannya sama dengan 0 pada titik-titik ini, bukan? Karena ini adalah fungsi x sama dengan 0. Dan ketika kita memecahkan soal ini dengan faktor, kita tahu bahwa nilai-nilai x yang menyebabkan fungsi x sama dengan 0 adalah dua nilai ini. Dan sebagai sedikit pengistilahan, ini juga disebut paranol atau akar-akar dari fungsi x. Jadi jika fungsi x sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4, dan saya bertanya, kemana paranol atau akar dari fungsi x-nya? Sama saja dengan berkata, di mana fungsi x bersinggungan dengan aksis x? Ketika fungsi x sama dengan 0, coba kita pikirkan grafik yang saya gambar. Misal fungsi x sama dengan 0, maka kita tahu 0 sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Dan kita tahu kita dapat memfaktornya menjadi x ditambah 2 dikali x ditambah 2. Dan kita tahu itu sama dengan 0 pada x sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2. Jadi sekarang kita tahu bagaimana mencari paranolnya ketika persamaannya mudah difaktorkan. Lalu mari kita coba pecahkan soal yang persamaannya sulit difaktorkan. Misalnya fungsi x sama dengan minus 10 x kuadrat dikurang 9x ditambah 1. Kita lihat, meski kita bagi 10, kita tetap akan mendapat pecahan. Dan sangat sulit membayangkan faktor kuadrat ini. Dan itulah persamaan kuadrat yang sebenarnya atau polinomial tingkat 2.
Mari kita coba pecahkan soal ini karena kita ingin tahu ketika ia sama dengan 0. Min 10x kuadrat dikurang 9x ditambah 1. Kita ingin tahu nilai x apa yang membuat persamaan x ini sama dengan 0. Dan kita dapat menggunakan persamaan kuadrat. Saya akan memberikan cara seperti matematika agar memudahkanmu dalam menghafal. Persamaan kuadrat ini menyatakan bahwa akar-akar dari kuadrat sama dengan, dan anggaplah persamaan kuadratnya adalah a x kuadrat ditambah b x ditambah c sama dengan 0. Jadi dari contoh ini a sama dengan min 10, b sama dengan min 9, dan c sama dengan 1. Rumusnya adalah akar dari x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c. Semua itu dibagi 2a. Terlihat rumit, tapi semakin sering kamu menggunakannya, tidak akan sesulit itu. Dan ini cara baik untuk mengingat. Mari kita menggunakan persamaan kuadrat dalam persamaan ini. A sebanding dengan x kuadrat, lalu b sebanding dengan x, b sebanding dengan x, dan c adalah konstannya. Mari kita terapkan. Apakah b? B adalah min 9, dapat kita lihat di sini. B adalah min 9, a adalah min 10, c adalah 1. Jadi, jika b adalah min 9 plus minus akar dari min 9 kuadrat, yaitu 81, dikurang 4 dikali a adalah min 10, dikali c, yaitu 1, dan itu semua dibagi 2 dikali a. A adalah min 10, jadi 2 dikali a sama dengan min 20. Mari kita sederhanakan. Min dikali min 9, hasilnya 9, plus minus akar dari 81, kita punya min 4 dikali min 10, ini adalah min 10, dikali 1, jadi min 4 dikali min 10 sama dengan plus 40. Dan jika kita bagi dengan min 20, 81 ditambah 40 sama dengan 121. Jadi ini 9 plus minus akar 121 dibagi min 20. Akar dari 121 adalah 11. Jadi saya akan ke sini. Jadi ini adalah 9 plus minus 11 dibagi min 20. Jadi, jika 9 ditambah 11 dibagi min 20, 9 tambah 11 sama dengan 20, maka ini adalah 20 dibagi min 20, sama dengan min 1, jadi itu akar 1. Dan itu plus 9, karena ini bisa plus atau minus. Dan akar lainnya adalah 9 dikurang 11 dibagi min 20, sama dengan min 2, dibagi min 20, sama dengan 1 dibagi 10. Jadi, itu adalah akar satunya. Jadi, ketika kita gambar grafiknya, kita akan melihat ia bersinggungan dengan aksis X. Atau fungsi X sama dengan 0 pada titik X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1/10. Saya akan mencoba lebih banyak contoh soal pada bagian kedua. Jadi, sampai jumpa pada persamaan kuadrat bagian 2.